Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala elai Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah bahwa di zaman Bani Israel dulu ada seorang wanita muda yang terkenal sangat mempesona. Wajahnya ayu dan cantik, tubuhnya seksi menggairahkan. Sayangnya wanita cantik yang bertubuh aduhai itu menggunakan tubuhnya untuk hal yang salah. Semua potensi yang seharusnya mendekatkannya pada Tuhan dimanfaatkan untuk mendapatkan uang dengan cara menjual dirinya. Ia adalah seorang pelacur hebat yang terkenal profesional. Ia viral di depan para lelaki hidung belang. Ia sangat pandai memuaskan laki-laki manapun yang datang dengan nafsu syahwatnya. Ia pelacur senior yang sangat handal. Ratusan atau mungkin ribuan orang sudah porak-poranda dibuatnya. Dalam beberapa literatur menyebutkan bahwa perempuan muda itu bernama Alika. Dikisahkan di dalam kitab Duratun Nasihin, wanita itu melakukan aktivitas jual beli diri di rumahnya sendiri. Setiap hari, Alika menunggu para lelaki hidung belang yang bernafsu di atas ranjang kerjanya. Ranjang pemuas nafsunya sengaja diletakkan di dekat pintu depan rumah. Ketika pintu depan itu dibuka, orang yang lewat depan rumahnya akan dengan mudah melihat Malika sedang berbaring santuy di atas ranjang. Ia sengaja melakukan itu agar para lelaki yang melintas dapat melihat kecantikannya, sehingga nanti mereka yang imannya tipis setipis tisu akan segera tergoda dan merogoh dompet untuk bisa menikmati waktu bersama Malika. Konon Malika memasang tarif harga yang sangat mahal, yaitu sekitar 100 keping dinar. Uang 100 dinar itu jika kita menggunakan dinar kue dan kemudian mengkonversinya ke dalam rupiah, maka akan bernilai sekitar 4-8 rupiah juta, harga yang sangat fantastis untuk usaha pelacuran. Namun demikian, banyak lelaki tipis iman yang bermimpi bisa tidur bersama Malika. Tidak masalah bagi mereka, walaupun harus membayar sedemikian mahalnya. Bagi mereka merupakan sebuah pencapaian besar, pencapaian luar biasa yang akan mereka banggakan di tempat-tempat tongkrongan mereka bila bisa menikmati Alika, pelacur terkaya yang sangat menjaga kualitas tubuh dan pelayanan primanya. Itu akan membuat mereka bertepuk dada karena bangga. Banyak orang yang kemudian salah terka. Mereka mengira bahwa Alika akan mati tua merana dengan penuh hina akibat perbuatan dosanya. Namun siapa sangka Allah memiliki takdir indah yang lain untuk Alika. Alika mendapatkan momen luar biasa yang kemudian mengubah seluruh jalan cerita hidupnya 180 derajat dari sebelumnya. Alika mendapatkan lelaki soleh sebagai suaminya. Dari pernikahannya, Alika dan suami memiliki 7 anak laki-laki soleh yang semuanya diangkat Allah menjadi nabi. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Amalan apa yang sudah Alika lakukan dalam hidupnya? Sebelum melanjutkan kisah ini, mari kita bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara mensubscribe dan mengaktifkan tanda lonceng. Jangan lupa berikan komentar yang baik, share video ini kemanapun supaya banyak yang mendapatkan manfaatnya. Semoga bernilai amal jariah karena membantu share Islam kepada manusia. Amin, amin, Allahumma amin. Suatu hari ada seorang pria muda melintas di depan rumah Malika, sang pelacur. Dia adalah laki-laki soleh, ahli ibadah. Ia berasal dari daerah yang sangat jauh dari sana. Sebut saja namanya Rasid. Ketika lewat secara tidak sengaja, mata Rasid memandang tubuh Malika di atas ranjangnya. Kata orang-orang soleh, pandangan pertama yang tanpa kesengajaan merupakan rezeki. Sedangkan setelah pandangan pertama, pandangan kedua, dan pandangan ketiga adalah dosa, karena sudah berbalutkan nafsu syahwat. Mendadak bergejolaklah darah mudanya. Menggeliatlah syahwat dan nafsunya. Sebagai ahli ibadah, ia berusaha sekuat tenaga menahan nafsu birahinya. Bahkan kemudian ia sempat berdoa kepada Allah supaya menghilangkan syahwat setan yang tengah melanda hatinya. Meskipun sudah ditahan, nafsunya terus membara. Saraf tubuhnya menegang, dan akhirnya benteng imannya jebol. Ia tidak mampu lagi mengontrol hawa nafsunya.
Rasid kemudian mencari tahu cara bagaimana supaya bisa menikmati malam bersama Alika. Ternyata tarifnya sangat tinggi, senilai 400 dinar. Rasid tidak punya uang sebanyak itu. Ia lantas mencari cara supaya bisa mendapatkan uang untuk membayar tarif tidur bersama Malika. Walhasil Rasid menjual semua barangnya, termasuk pakaian yang ia bawa. Dari hasil penjualan itu, ia berhasil mendapatkan uang yang cukup untuk membayar Alika. Dengan mantap dan yakin, Fulan mendatangi rumah Alika. Sesampainya di sana, pegawai Alika menyuruhnya membayar uang tarif layanan. Ternyata malam itu, Rasid belum bisa menuntaskan hasratnya. Ia harus menunggu giliran, mengantri bersama puluhan lelaki yang lain, yang mempunyai niat yang sama. Maklum Alika adalah impian semua lelaki kala itu. Pegawai Alika kemudian memberikan nomor antrian Fulan, sekaligus mencatat waktu pelaksanaannya. Tepat pada waktu yang telah disepakati, Rasid mendatangi rumah Alika, si wanita pelacur. Alika terlihat sudah berhias rapi. Ia duduk menggoda di atas ranjangnya. Rasid kemudian masuk ke dalamnya dan duduk bersama Alika di atas ranjang. Mereka saling diam. Beberapa menit mereka lewati hanya dengan berdiam. Diaman tanpa obrolan, tanpa adanya gerakan lain. Kemudian Alika berinisiatif mengulurkan tangannya. Tangan itu hendak meraih tubuh Rasid. Belum sampai jemari lentik si Alika menyentuh kulit Rasid. Tiba-tiba Rasid merasa sekujur tubuhnya dingin, seperti disiram air es. Tubuhnya menggigil, hatinya terguncang. Rasa bersalah dan ketakutan hebat tiba-tiba menyelimuti tubuh Rasid. Imannya yang nyaris minggat, tiba-tiba kembali lagi. Ia merasa seluruh ibadah dan amal baiknya selama hidup hancur porak-poranda. Dalam hitungan detik selama ia berada dalam kamar itu, wajah Rasid terlihat pucat pasi. Seluruh persendiannya bergetar. Ada sebuah kekuatan dahsyat yang tiba-tiba membuat hatinya ketakutan. Menyadari sesuatu yang aneh sedang terjadi terhadap kliennya, Alika si wanita pelacur itu kemudian bertanya, "Mas, kamu itu kenapa? Apa kamu sakit begitu kira-kira?" Rasid masih terdiam, kemudian menjawab dengan gemetaran, "Mbak, aku sangat takut pada Allah. Biarkan aku keluar dari kamar ini." Kemudian Alika mengercitkan dahinya. Ia kaget dengan jawaban Rasid. Dengan emosi, Alika membentak, "Aduh sialan kamu. Banyak laki-laki yang sangat menginginkan apa yang kamu dapat hari ini. Bahkan mereka rela antri lama demi mendapatkanku. Aneh sekali kamu. Kamu itu kenapa sebenarnya?" Rasid si ahli ibadah itu menggigil. Kakinya ia lipatkan ke depan dadanya. Degup jantungnya bertambah kencang. Ia kemudian berkata, "Mbak, aku sangat takut pada Allah. Aku takut Allah murka. Uang yang sudah kubayarkan tadi, silahkan ambil saja, itu halal buatmu. Tapi izinkan aku keluar dari sini." Kemudian Rasid berdiri. Ia bergegas berjalan ke arah pintu keluar. Alika bertambah keheranan melihat kliennya itu ketakutan. Ia kemudian bertanya lagi, "Tunggu dulu Mas. Memangnya kamu belum pernah melakukan kayak gini sebelumnya?" Kemudian Rasid menjawab, "Belum Mbak, sama sekali belum pernah. Ini yang pertama." Alika seakan tidak yakin dengan jawaban Rasid. "Masa sih?" katanya sambil menggaruk keningnya yang tidak gatal. Alika kebingungan. Apa iya di zaman ini ada laki-laki yang tahan terhadap godaannya? Itu sebuah hal yang mustahil. Alika itu cantik dan menggoda. Ia terlanjur menganggap bahwa semua laki-laki itu sama. Kemudian Alika bertanya lagi, "Mas, kamu itu siapa sebenarnya? Kamu itu dari mana datangmu? Dari mana dan maksudmu mau kemana?" Kemudian Rasid menjelaskan siapa dirinya dan dari mana asalnya. Setelah mendengar cerita dari Rasid, Alika mempersilakannya untuk keluar.
Rasid keluar dengan menangis terisak. Tubuhnya limbung seakan mau roboh. Sepanjang jalan pulang menuju rumahnya, Rasid tak berhenti menyumpahi dan mengutuk dirinya sendiri. Ia sangat menyesali perbuatannya yang barusan akan ia lakukan. Ia menyesali sebuah dosa yang belum ia kerjakan. Sementara itu, Alika di dalam ruangannya masih terasa bingung. Ia masih teringat kondisi pria yang sangat menyedihkan itu. Pria pertama yang menolak tidur dengannya. Diam-diam Alika termenung dan merenung, memikirkan fenomena aneh yang baru ia alami malam itu. Sepanjang hidupnya, tiba-tiba saja hatinya bergetar. Ada gejolak yang dahsyat dalam hati wanita ini. Malam itu ia merasa menjadi sangat hina. Kepercayaan diri, kebanggaannya sebagai pemuas nafsu laki-laki seketika runtuh. Dalam hatinya, Alika berkata, "Ya Allah, laki-laki itu baru pertama kali mau berzina." Tapi ketakutannya seakan-akan ia sudah berzina jutaan kali. Seakan-akan dosanya paling banyak sejagat raya. Sedangkan aku sudah begitu lama, sudah bertahun-tahun telah melakukan dosa zina, tapi tak sedikit pun ada rasa takut terhadap murka-Mu, ya Allah. Padahal Tuhan yang laki-laki itu takuti adalah Tuhan yang kusembah juga seharusnya. Rasa takutku pada Tuhanku lebih besar dibandingkan ketakutannya. Alika masih terdiam. Tiba-tiba air mata menetes dari sudut matanya. Semakin lama air mata itu menjadi anak sungai. Malika menangis sejadi-jadinya, dan bekerjalah takdir Allah. Wanita yang seumur hidupnya menjadi pelacur itu telah ditakdirkan mendapatkan hidayah pada malam itu. Alika kemudian menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Ia mengkuncinya dari dalam. Kemudian ia bersuci sebisanya, lalu mengganti pakaian seksinya dengan pakaian sopan sederhana. Dan kemudian ia mulai beribadah, sebuah amalan yang sudah ia tinggalkan bertahun-tahun lamanya. Alika benar-benar bertaubat, menyesali dan meratapi dosa-dosa di masa lalunya, dan ia meminta ampunan dari Allah. Alika duduk beribadah sepanjang malam. Setiap hari, hal itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan mengharapkan ampunan Allah. Tidak terasa, pertemuannya dengan Rasid sudah lewat setahun. Diam-diam Alika selalu ingat kepada Fulan, lelaki soleh yang ia temui tahun lalu. Alika sering berpikir, jika saja aku mendatangi Rasid, mungkin saja Rasid mau menikahiku. Sehingga aku dapat belajar di sampingnya banyak hal tentang agama. Dan Rasid akan menjadi pendorong dan penyemangatku untuk beribadah pada Allah. Setelah menimbang dan berpikir lama, Alika yang sudah berubah menjadi wanita salihah memutuskan untuk mencari si Rasid. Ia masih ingat alamat yang disebutkan Rasid beberapa bulan yang lalu. Pergilah Alika mencari alamat Rasid. Ia pergi dengan membawa harta dan beberapa pembantunya. Dengan semangat dan iman, mereka berangkat melakukan pencarian. Setelah sampai di kampung yang dituju, Alika lalu bertanya kepada warga yang dijumpainya. Kemudian ia memperoleh informasi di mana rumah Rasid, si pemuda soleh. Sesampainya di rumah Rasid, diucapkannya salam. Kemudian keluarlah Rasid. Ia membukakan pintu rumahnya kemudian mempersilakan para tamunya untuk masuk. Rasid belum sadar siapa yang datang karena Malika pada saat itu memakai cadar, sedangkan para pembantu yang bersamanya, Rasid belum pernah mengenali mereka sebelumnya. Alika kemudian membuka cadar penutup wajahnya supaya Rasid mengingatnya. Dan benar saja, meskipun setahun telah berlalu, Rasid masih mengenalinya. Tiba-tiba tubuh Rasid kembali menjadi dingin. Rasid teringat peristiwa perjumpaan pertama dan terakhirnya dengan wanita di depannya itu. Rasa bersalah, rasa takut, yang sudah berusaha ia hilangkan selama setahun terakhir, tiba-tiba datang lagi. Bagi Rasid perjumpaannya dengan Alika tahun lalu, itu membuatnya trauma. Itu lebih menakutkan daripada berjumpa dengan singa lapar. Kenangannya di masa lalu membuat tubuhnya lemas lunglai. Tubuhnya kembali bergetar hebat, keringat dan air matanya bercucuran. Rasid tiba-tiba menjerit histeris, memohon ampunan pada Allah.
Rasid si ahli ibadah itu berteriak sangat kuat. Saking kuat suaranya, nyawanya ikut keluar. Rasid meninggal dunia. Kematian Rasid itu tentu saja membuat Alika sangat terpukul dan bersedih hati. Alika menangis. Kemudian ia melakukan ibadah. Dalam doanya, Maliga berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku berangkat ke sini untuk bertemu Dia, demi sebuah niat suci dan mulia, untuk mendekatkan diri kepada Engkau, ya Allah, tetapi Engkau lebih mencintainya dan menginginkannya kembali kepadamu." Tangis Alika pecah. Air matanya tumpah. Setelah Fulan selesai dimakamkan, kemudian Alika bertanya kepada keluarganya, apakah Fulan punya seorang saudara laki-laki di antara keluarganya yang membutuhkan seorang istri? Kemudian orang-orang di situ menjawab, iya betul. Fulan masih punya saudara laki-laki. Orangnya juga sangat syoleh, tetapi dia itu melarat miskin. Tidak punya harta. Kemudian malaikat berkata, oh ya, tidak berharta dan miskin bukanlah sebuah masalah bagiku. Aku ini wanita kaya. Aku berkecukupan harta. Yang terpenting, suamiku nanti bisa membimbingku untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya kemudian saudara si Rasid, si ahli ibadah, dilamar oleh Maliga. Mereka pun kemudian menikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan bagi rumah tangga mereka berdua. Bahkan dari pernikahannya, mereka dikaruniai 7 orang anak laki-laki. Dan sebuah hal yang luar biasa, Masya Allah, semuanya atas takdir Allah. Ketujuh anak itu diangkat oleh Allah menjadi nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Sebuah anugerah besar. Sebuah barokah dari taubat yang bersungguh-sungguh. Ini adalah pelajaran penting bagi kita untuk tidak memandang rendah orang lain. Mungkin saja saat ini ada orang itu ahli maksiat, penuh dosa, namun ternyata besok pagi orang itu bertobat, kemudian menjadi ahli ibadah dan menjadi kekasih Allah. Dari Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila seorang hamba mendekatiku sejengkal, maka aku akan mendekatinya 1 hasta. Apabila hamba itu mendekatiku 1 hasta, maka aku mendekatinya 1 depa. Apabila hamba itu mendatangiku dengan berjalan kaki, maka aku akan mendatanginya dengan cara berlari. Hadits Syahih riwayat Bukhari. Para sahabat yang dirahmati Allah, oleh karena itu, jangan main-main dengan pertobatan seseorang. Jangan main-main dengan kalimat taubat. Ketika seseorang sudah bertaubat kepada Allah, Allah tidak akan lagi memandang bagaimana masa lalunya. Yang Allah pandang dari seseorang adalah masa kininya dan bagaimana nanti akhir hidupnya. Semoga kita semua dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba yang meninggal dengan cara husnul khotimah.